Ya, masih bersama kami di sini ada Profesor Yusril Iza Mahendra. Prof, kita ingin tahu juga, Prof, sebenarnya pada saat kunjungan ke beberapa sel tahanan kemarin, berjumpa juga dengan Delpredo. Yep. Apa sih pembahasan empat mata antara Anda juga Delpredo? Ya, pertama-tama saya menyapa Pak Delpedro Marhain itu, dan dia datang ke gerbang sel begitu dan terjadi dialog antara saya dengan Pak Delpedro dan juga Pak Wamenko Oto Hasibuan, dan juga banyak sekali rekan-rekan juga hadir di situ. Itu satu pembicaraan yang sangat konstruktif dan positif ya. Pertama saya menanya bagaimana keadaannya, dia mengatakan dia baik, dan apakah Anda didampingi pengacara, dia bilang ya, apakah makan cukup, apa, semua dia jawab, semua keadaannya normal. Jadi saya memastikan bahwa tidak ada hak-hak yang dilanggar dan HAM-nya juga dihormati. Cuman beliau mengatakan, saya merasa saya tidak bersalah. Ya, dari konstruksi proses hukumnya, Prof. Ya, kalau Anda merasa tidak bersalah, ini dari segi apanya? Prosedur pemeriksaannya atau memang apa yang dituduhkan kepada Anda? Ya, dia bilang, saya merasa bahwa tidak cukup bukti. Ya, cukup bukti Anda lakukan perlawanan melalui pra-peradilan. Anda bicara dong sama pengacara Anda. Tapi kalau misalnya pasal-pasal yang dituduhkan kepada Anda itu Anda tolak, ya silakan itu Anda kumpulkan bukti-bukti sebaliknya. Nanti dilakukan gelar perkara. Nah, sehingga nanti dapat dinilai secara objektif apakah apa yang disangkakan kepada Anda itu cukup alasan hukum dan cukup alat bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak. Kalau sekiranya misalnya setelah gelar perkara polisi mengatakan cukup alat bukti terus disidangkan ke pengadilan, Anda lakukan pembelaan di sana. Nah, ya dia menanggapi apa yang saya katakan dengan itu, Prof. Dengan Tapi serius. Dari kacamata Anda sebenarnya seperti apa kasus hukum yang mendera Delpredo ini, Dok? Ya, pasal-pasal yang dikenakan oleh polisi itu adalah pasal-pasal penghasutan. Jadi dia menghasut orang untuk melakukan sesuatu. Itu melanggar pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga dianggap juga melakukan tindakan yang lain kalau nggak salah ujaran kebencian atau apa begitulah. Anda menemukan fakta itu tidak? Saya nggak bisa mengatakan saya menemukan atau tidak, karena itu bukan tugas saya, itu tugas polisi. Saya itu hanya memastikan dia diperiksa berdasarkan hukum acara yang benar atau tidak, hak-hak dia dipenuhi atau tidak. Misalnya dia diperiksa, dia nggak didampingi pengacara, diperiksa terus, jelas polisi salah. Tapi dia berhak menghadirkan pengacara, dan pengacaranya dihadirkan oleh LBH. Kalau saya sendiri nggak bisa menilai Pak, ini tuduhan kepada dia benar atau tidak, itu pengadilan nanti. Karena bahaya juga, Prof, karena banyak juga isu yang berkembang gitu ya, adanya isu kemudian salah tangkap, kemudian pembungkaman begitu, Prof. Kan bagaimana kemudian agar ini isu itu? Ya, itu bahasa politik ya. Bahasa politik dalam melakukan pembelaan. Menurut pendapat saya, ketika orang itu disangka melakukan satu kesalahan, dia harus melakukan pembelaan menurut hukum. Dan saya kira aktivis-aktivis di masa lalu melakukan hal yang sama seperti itu. Bahkan Bung Karno ya. Bung Karno pada waktu ditahan oleh pemerintah Belanda, dia melakukan perlawanan di Landrat Bandung. Dia menulis pledoi, judulnya itu Indonesia Menggugat, sampai hari ini dibaca orang ya. Nah, sekarang ini kan para pengacaranya mengatakan, gimana kita mau lakukan satu pembelaan yang gentleman? Ini prosedurnya salah, ininya keliru, ini pembungkaman aktivis, dan segala macam. Wah, saya katakan, ya justru kalau seperti itulah Anda harus melakukan satu pembelaan. Ya, jangan terus dilarikan kepada pembungkaman. Nah, itu kan politik ya. Betul apa dibungkam atau tidak? Pemerintah mengatakan selama ini orang mau ngomong apa aja silakan. Jadi jalani saja prosesnya menurut Anda? Nggak bisa. Kalau orang misalnya mengatakan bahwa bubarin DPR, karena DPR-nya brengsek apa segala macam, siapa yang bisa menyalahkan orang? Itu hak dia untuk berpendapat. Tapi kalau melakukan penghasutan, itu delik pidana. Nah, dan sekarang ini kan delik penghasutan kan sudah diubah oleh MK. Kalau dulu delik penghasutan itu kan delik formil, nggak perlu ada akibatnya. Menghasut itu sendiri sudah pidana. MK sudah memutuskan bahwa delik penghasutan itu harus dibuktikan ada orang yang terhasut dengan itu dan melakukan satu kejahatan atau melakukan satu tindak pidana. Ini dimanfaatkan loh oleh mereka di pengadilan nanti. Jadi ketika aktivis itu ditahan ya, ini kan bukan orang biasa, mereka ini aktivis ya. Saya mantan aktivis juga, ya. Saya ketua MPM UI tahun 70, akhir tahun 70-an. Biasa kita menghadapi tentara, menghadapi Sudomo pada waktu itu. Kita lawan dengan gagah perkasa. Nah, kita tidak. Sekarang kan masalahnya begini, ketika ditahan, oh saya dikriminalisasi, oh saya diitukan, oh ini, lawan dong. Sebagai mantan aktivis juga Anda ya, yang melihat kasus itu yang saya katakan kepada Delpedro. Saya katakan, Anda kan aktivis, Anda bukan mahasiswa biasa, Anda aktivis. Anda aktivis itu Anda itu pejuang, Anda pemimpin. Nah, pemimpin itu melakukan satu perlawanan.
Bahwa misalnya kita mengatakan, ini sistem peradilannya nggak fair, polisinya nggak fair. Apa Bung Karno itu tidak tahu? Ketika dia diadili tahun 30-an, itu pengadilan Belanda kolonial itu akan fair kepada Bung Karno? Kan enggak. Tahun 74 saya bilang, Harriman Siregar semua ditahan, diadili. Waktu itu Pak Buyung, Yap Tian Hin, Jamaluddin Datuk Singh Mangkuto, Tasrif, membela mereka di pengadilan. Apa Buyung ini bodoh? Dia nggak tahu kalau pengadilan Orde Baru itu akan bersifat objektif kepada tokoh-tokoh Malari. Tidak, mereka tahu kok, mereka lawat, mereka hadapi. Jadi kasus yang mendera Del Prado ini menurut Anda secara hukum sudah sesuai? Sesuai atau tidak sesuainya, saya bukan penyidik. Kalau saya polisi bisa ditanya begitu. Sebagai saya hanya Menkumham, memastikan prosedurnya sudah dilalui atau tidak. Ya, polisi sudah periksa dia berdasarkan polisi berhak dong untuk mengatakan Anda ini menghasut, Anda ini menjarah, Anda ini membakar. Berhak dong polisinya. Persidangan yang membuktikan. Dia bisa melakukan pembelaan. Tidak perlu sampai ke persidangan. Sebelum sidang itu pun dia bisa membuktikan sebaliknya. Nanti gelar perkara. Nah, jadi tidak selalu harus nunggu pengadilan. Tapi yang saya kadang-kadang terus terang aja ya, saya agak kecewa sedikit. Ya. Tentang? Ya kan saya kan mengajari adik-adik, kan saya menghormati mereka ini semua aktivis. Aktivis itu harus pejuang. Ya. Saya kadang-kadang saya terus terang saya kecewa. Ada aktivis ditahan tiba-tiba mogok makan. Saya kecewa dengan aktivis seperti ini. Ya, mogok makan itu kan cari perhatian supaya dikasihani. Nggak perlulah. Kalau saya ditangkap, saya ditahan, saya jadikan ini panggung untuk saya tunjukkan kepada pengikut saya leader, saya pemimpin, saya bisa mendobrak ini. Tapi kalau kita ditahan terus bentuk opini, saya dikriminalisasi, saya begini-begini, apalagi terus mogok makan. Terus terang aja, saya kecewa dengan aktivis yang seperti ini. Dan Anda sudah pastikan tidak ada HAM yang kemudian dilanggar nggak pada ada, proses kecuali itu? dia digebukin, dia disiksa, dia nggak dikasih makan. Prof, Nah, itu kami juga ingin nggak ada. dipastikan tidak ada. Dan Ya. kami juga ingin mendengar kepastian juga terkait dengan informasi dari nasib beberapa demonstran yang kemudian dikabarkan tidak diketahui keberadaannya. Usai jeda ya Prof ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda.